Halo semua, pernah kepikiran gak sih, kok komputer bisa pinter banget ya? Nah, jawabannya itu ada di satu hal penting, analisis data. Yuk, hari ini kita bakal kupas tuntas dasarnya, langsung dari materi buku informatika kelas 7. Kita kan pakai komputer hampir setiap hari ya, tapi pernah berhenti sejenak buat mikir nggak, apa sih sebetulnya kekuatan super di balik layar itu? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi pembuka obrolan kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Komputer dan kemampuannya. Anggap aja ini fondasinya. Yang bikin semua keajaiban digital yang kita nikmati tiap hari itu, ya, jadi mungkin. Jadi gini, salah satu kemampuan paling keren dari komputer, dan ini benar-benar luar biasa, itu adalah kemampuannya buat mengolah data. Jadi, komputer tuh nggak cuma nyimpen informasi loh, tapi dia bisa memproses, mengubah, bahkan menganalisis data itu buat nemuin hal-hal yang baru. Nah, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi ya, inti dari analisis data itu sendiri. Kita kan sering banget dengar kata data sama informasi. Tapi, apa sih bedanya? Beneran beda atau cuma sama aja? Oke, kita mulai dari data dulu. Gampangnya gini deh, anggap aja data itu kayak bahan masakan mentah. Isinya tuh kumpulan fakta, angka, atau simbol yang masih acak, belum diapa-apain. Jadi ya, dalam bentuk mentahnya ini, data itu belum punya arti apa-apa. Terus, kalau informasi itu apa? Nah, kalau tadi data itu bahan mentah, informasi ini adalah masakan yang sudah jadi. Ini hasil akhirnya. Waktu data mentah tadi dikumpulin, terus diolah sama komputer, dia berubah jadi sesuatu yang berguna dan punya makna. Nah, itulah yang kita sebut informasi. Jadi, intinya di situ perubahannya. Dari potongan-potongan acak, jadi sesuatu yang jelas. Dari yang tadinya mentah dan berantakan, jadi informasi yang rapi dan terstruktur, yang bisa kita pakai buat misalnya ngambil keputusan. Oke, udah kebayangkan bedanya? Sekarang pertanyaannya, gimana caranya transformasi ini bisa terjadi? Gimana ceritanya komputer bisa nyulap tumpukan data acak jadi sebuah wawasan yang berharga banget? Ternyata, prosesnya itu cuma 3 langkah simpel, tapi hasilnya luar biasa. Pertama, data dari mana-mana dikumpulin dulu. Kedua, komputernya mulai bekerja, memproses semua itu. Dan yang ketiga, lahirlah informasi yang berguna buat kita. Kalau kita intip dapurnya, semua ini kejadiannya di dalam mesin. Ada yang namanya CPU, yang bisa kita sebut otaknya komputer. Nah, dialah yang ngerjain semua pekerjaan berat ini. Hasil olahannya, ya informasi tadi, terus disimpan rapi dalam bentuk file dan folder, biar kita gampang nyarinya lagi. Dan inilah wujud nyata dari informasi yang kita pakai setiap hari. Data mentah itu bisa jadi macam-macam. Bisa jadi dokumen teks yang kita baca, foto-foto yang kita lihat, musik yang kita dengerin, bahkan sampai aplikasi yang kita buka di HP. Semua itu berawal dari data. Oke, kita udah tahu nih prosesnya dari A sampai Z. Sekarang, pertanyaan paling penting. So what? Terus kenapa? Apa sih gunanya data buat kehidupan kita sehari-hari? Ada satu kalimat yang menurut saya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Dengan data, seseorang bisa mengetahui berbagai macam informasi berdasarkan kebutuhan. Intinya apa? Pemberdayaan. Data itu ngasih kita kekuatan buat nemuin jawaban yang lagi kita cari. Jadi ya sesimpel itu sebetulnya, data itu kayak alat bantu super buat kita, buat nemuin hal-hal baru, buat ngelihat pola-pola yang mungkin nggak kelihatan, dan ujung-ujungnya buat bikin kita lebih ngerti sama dunia di sekitar kita. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak kalian mikir sejenak. Coba deh bayangin, dari daftar kontak di HP kamu, jadwal harian kamu, sampai histori pencarian di internet. Sadar gak sadar, data apa sih yang sebenarnya paling penting dan paling sering kamu andalkan tiap harinya? Coba deh direnungkan.